Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orderan masuk lagi menjelang sore ya. Ini menjelang sore, udah sore ya. Kita akan tes dulu scanner produknya Canon ya. Orderannya di Shopee buat toko underscore hati buku ya. Saya kirim ke Bandung hari ini karena tiap hari kita ada pengiriman ya. Jadi jangan khawatir, saya bilang jam 4 sore sebelum transaksinya ya. Jadi saya kirim di hari yang sama. Oke. Ini dokumen yang mau saya scan. Nah, ini brosur ya. Ini brosur, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat untuk tulisannya. Yang jelas saya kasih lihat ini untuk warnanya karena saya ada lihat degradasi di sini ya. Terus ada tulisannya, nanti kita lihat untuk hasil scan-nya. Untuk scan potret seperti ini, jadi saya posisinya dibalik ya. Saya posisinya dibalik seperti ini. Jadi kenapa? Supaya nanti hasilnya tidak terbalik. Coba kita lihat. Kita masuk dulu di aplikasinya. Aplikasinya Impact Navigator X 4.0. Ini aplikasinya. Kita buka dulu ya. Tunggu sampai aplikasinya muncul. Nih. Kita ambil yang scan/import foto/dokumen atau flatten. Kita klik. Use the scanner driver, kita centang yang ini. Open scanner driver. Karena saya mau masuk di mode advance. Kenapa saya pakai yang advance? Karena fiturnya lebih lengkap ya. Nah, kita buka, dia auto preview nantinya. Ini tip top ya. Ini brosurnya. Nah, di sini nanti kita akan lihat, ini baru preview ya. Ini baru preview. Di sini Anda bisa setting ukuran dokumennya ya. Ini ukuran dokumennya saya 4. Jadi saya sesuaikan aja 4, maksimumnya sampai letter ya. Ini saya pakai 4. DPI yang saya gunakan di angka 300. Maksimum sampai 1200 ya. Saya pilih 300. Di sini untuk image adjustment-nya saya pakai di magazine atau mau pakai auto juga boleh ya. Kalau auto seperti ini, Anda bisa gunakan ini yang lain ya. Mungkin ini magazine lebih bright ya, lebih terang. Juga agak ada newspaper seperti ini kalau pakai newspaper. Ini juga ada dokumen seperti ini. Newspaper sama dokumen kurang lebih sama ya. Jadi Anda silakan explore mau pakai yang mana ya. Ini magazine. Ini sebetulnya warna originalnya seperti ini. Kalau sudah kita klik scan, kita tunggu proses scanningnya sampai dengan selesai. Nah, di sini warna color 300 dpi, saya pakai image adjustment-nya magazine ya. Unsubmit, on ya, seperti sini. Ini aja yang saya setting, walaupun banyak tapi saya nggak ambil semuanya. Ini udah auto crop ya. Ini udah auto crop. Kalau misalkan Anda mau cropping spesial, misalkan custom, Anda bisa gunakan cropping ini. Oke. Lanjut, kita tambahkan dokumennya. Anda bisa tambahkan sebetulnya di sini, tinggal ganti dokumen langsung tambahkan. Tapi di sini nggak ada perintahnya. Kita coba close dulu ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Sebetulnya yang tadi itu ada, cuma saya tidak mau ditampilkan gitu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kita siapkan dulu dokumennya sebelum saya scan. Nah, saya akan balikin aja ya. Nah, tadi kan saya naruhnya terbalik seperti ini ya. Coba kita nggak terbalik. Kita nggak terbalik naruhnya. Gimana kalau saya naruhnya tidak terbalik? Saya klik scan. Dia nanti auto preview seperti tadi. Nah, ini jadinya kalau posisinya tidak terbalik ya. Jadi hasilnya terbalik seperti ini. Tapi sebetulnya nggak masalah, ini juga masih bisa kita rotate ya. Masih bisa kita rotate. Contohnya seperti ini, kita rotate. Tapi jadi nambah kerjaan ya. Nah, di sini saya akan coba cropping ya. Saya akan coba cropping. Saya akan coba cropping ambil sudut ya.
kita pasin dulu. Nah, ini aja gampangnya. Kalau diginiin jadi harus beberapa kali ya. Harusnya ini ngambil sudut. Nah, di sini kita pasin segini. Ini juga kita turunin. Nah, pasin segini. Jadi bagian taruhnya ini yang kita cropping ya. Di sini DPI-nya saya gedein jadi 1200. Seperti ini. Ini saya pakai di 1200 DPI ya. Dengan ukuran kecil saya masih berani. Ini ukurannya A4 tapi saya cropping. Jadi yang diambil bukan lagi A4 tapi ukuran segini ya. Kalau sudah, kita klik scan. Kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Nih, 1200 DPI saya ambil. Kita tunggu sampai nanti dia bilang selesai. DPI ini ngaruh ya. DPI ngaruh. Kalau misalkan DPI lebih besar, tentu saja memorinya lebih besar ya. Tapi di sini saya filenya kecil. Jadi saya gedein untuk DPI-nya. Supaya nanti kelihatannya jelas. Tapi kalau misalkan gambarnya kecil, terus kita pakai DPI rendah, akan buram kalau nggak pecah gambarnya ya. Pada saat kita zoom. Oke, sudah selesai, kita close. Nah, nanti dia minta lagi seperti ini, saya exit aja ya. Saya exit. Nah, di sini jadi ada dua dokumen. Kita bisa save di sini. Save yang pertama, ini dapatnya dia JPEG ya. Ada TFF dan BMP. Oke, kalau misalkan Anda mau ambil JPEG, silahkan diklik untuk JPEG di sini. Tinggal kasih nama. Ditaruhnya di mana? Di sini ya. Seperti itu. Terus kalau misalkan mau pakai PDF, nah di sini karena ada lebih dari satu, jadi di sini dapatnya dia multi. Kalau misalkan mau jadiin single, tinggal pilih yang atas. Jadi ada dua file, dua dokumen. Kalau misalkan pakai yang multi, satu file, dua dokumen. Ya, kita ubah dulu nama sebelumnya yang ini. Saya ubah dulu. Pastekan di situ. Untuk penyimpanan di sini saya klik browse saja dulu. Saya mau taruh di desktop ya. Ini kan di Dedi ya. Saya taruh di desktop. Nah, di sini bahkan saya bikin folder baru di sini. Nah, kasih 1000 bukan 1000, ini 110 ya. Bentar, saya rename dulu ini. Ini saya rename dulu. Ini 110. Ini light 110. Nah, seperti ini saya klik OK. Kan di sini dia ada light 110. Kalau sudah, kita klik save untuk ngasih nama di dalam filenya. Kita buka. Anda bisa close kalau misalkan sudah selesai. Ini dia. Di sini ada desktop ya. Desktop light 110 dan ini isinya. Kita buka dulu. Toko _hati buku ya. Kita nih untuk filenya kita besarkan. Ini hasil scan-nya, coba saya besarkan lagi. Ini tulisannya. Jelas ya tulisannya kebaca. Tidak ngeblur ya. Ini kalau misalkan saya kecilkan, nah seperti ini. Bahkan hampir nggak kelihatan. Nah, seperti ini saya gedein. Ya, jelas ya. Oke, terus ini yang 1200. Nah, ini yang 1200 dpi ya. Ini masih nyatu dia. Kalau misalkan saya besarkan, ini saya mentok nih. Zoomnya saya mentok. Saya geser ke sini untuk melihat tengahnya ya. Nah, seperti ini. Masih terlihat dengan jelas. Itu aja untuk hasil tesnya. Alhamdulillah unitnya berfungsi dengan normal. Dan kelengkapan di unit ini nanti saya kasih kabel data, driver sama software. Nanti saya kasih berbentuk barcode. Seperti ini. Barcode-nya ya. Seperti halnya biasanya barcode, tapi isinya di sini driver sama softwarenya. Ada ketentuannya silahkan dibaca, dan saya sudah siapkan juga nomor kontak yang bisa Anda hubungi kalau misalkan terjadi masalah atau ada yang mau ditanyakan ya. Jam 9 sampai jam 5 sore. Jangan lupa ada kuncian dari lampunya, dibuka terlebih dahulu sebelum dioperasikan untuk unitnya. Mungkin setelah video unboxing, baru dibuka kunciannya ya. Ini kadang-kadang orang tuh nggak paham, bukan nggak paham, nggak tahu maksudnya apa. Anda bisa lihat di bagian belakang unit ini ya. Ini tinggal digeser aja. Ini mudah untuk kuncian lampunya. Itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Ya, satu lagi. Saya lupa. Ada serial number.
di sini. Silakan Anda samain pada saat Anda video unboxing. Kalau misalkan serial nomornya beda, silakan nomor kontak sudah saya siapkan. Silakan dikontak. Kenapa mungkin tertukar atau gimana ya? Atau misalkan terjadi masalah nggak bisa digunakan, serial nomornya sama atau tidak, Anda bisa kontak disamain ya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.